Latihan pertama, pemain timnas Indonesia beradaptasi dengan cuaca TC di Bali. Ik moet niet zeggen dat wij hebben het niet uitgevonden, maar wij willen wel. We willen altijd de beste zijn. Het heeft niks met capsules te maken, want ik heb ook heel veel dat er heel veel mensen blij waren dat wij 18e zijn geworden. Maar ja, mogen wij capsules hebben of niet? We hebben 3 sterren op onze shirt. Gercapnya Simon Tahamata, belum 3 hari direkrut jadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia bawa bintang Ajax Amsterdam ini. Yeah, different circumstances and emotions involved. Yeah. And we did really well, also in a really sportive way, I think. So I'm proud of that and of the whole team, of course. But I think the revenge against China is more about showing Rom Haye yourself tak ingin more timnas because we Indonesia did it. kalah lagi lawan Cina. Saatnya balas dendam. Latihan pertama, pemain timnas Indonesia beradaptasi dengan cuaca TC di Bali. Para pemain timnas Indonesia mulai beradaptasi dengan cuaca panas di Bali menjelang pemusatan latihan bersama TC di Bali United Training Center, Gianyar pada 26 hingga 31 Mei 2025. Berbeda saat main di Eropa, di sini, Bali, cuaca panas dan kelembaban tinggi, jadi kalau latihan di sini kami akan terbiasa, kata Shine, Sabtu, 24 Mei 2025. Ia berharap adaptasi cuaca itu memberikan keuntungan kepada dirinya yang terbiasa bermain di klub Eropa. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan latihan segera, tapi untuk sekarang ini, bagusnya bersantai dulu, ucap Shine Patinama. Meski begitu, ia tetap melakukan latihan mandiri dan menjaga pola makan dan istirahat yang imbang sebagai persiapan sebelum latihan bersama. Ia pun mengaku tidak sabar untuk latihan dan berkumpul bersama pemain lainnya mengingat putaran kualifikasi sebelumnya ia dan tim hanya memiliki waktu yang singkat. Pertandingan terakhir lawan Australia, kami hanya punya waktu 2 hari, dan sekarang kami punya banyak waktu untuk persiapan, jadi akan menyenangkan, ucapnya. Shane tiba di Bali pada Jumat, 23 Mei 2025, malam sebelum bergabung dengan pemain lainnya untuk menjalani latihan bersama. Selain Shine Patinama, sejumlah pemain timnas Indonesia juga sudah tiba di Pulau Dewata. Sebut saja Ula Romeni, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. TC digelar untuk persiapan 2 laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni 2025. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Ula Romeni dan kolega bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium, Suita. Striker Oxford United tersebut menjadi salah satu nama yang sudah tiba di Bali. Dirinya tiba di Bali usai menyelesaikan musim 2024 hingga 2025 di kasta kedua Liga Inggris. Usai tiba di Bali, penyerang berdarah Medan tersebut buka suara. Striker berusia 24 tahun tersebut mengaku senang usai pertama kali tiba di Bali. Pasalnya, cuaca di Bali tidak sepanas di Jakarta. Bagus. Ini pertama kalinya saya ke Bali, ujar Ula Romeni. Saya pikir cuacanya tidak sepanas di Jakarta. Sedikit lebih baik tentu saja, lanjutnya. Ula Romeni memahami pentingnya 2 laga melawan Cina dan Jepang. Sang striker menargetkan kemenangan atas Cina dan Jepang untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Tentu saja, ini pertandingan yang sangat penting, ujar Ula Romeni. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus memenangi pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu berupaya menang. Jadi, tak ada yang berubah, lanjutnya. Gercapnya Simon Tahamata,
Belum 3 hari direkrut jadi kepala pemandu bakat Timnas Indonesia bawa bintang Ajax Amsterdam ini. Setelah PSSI resmi menunjuk Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat, Head of Scouting Timnas Indonesia, kans untuk merekrut pemain diaspora berkualitas dari Eropa makin terbuka lebar. Salah satu nama yang langsung dikaitkan dengan langkah strategis ini adalah Tristan Goejer, bek muda berbakat milik Ajax Amsterdam. Penunjukan Simon Tahamata bukan langkah sembarangan. Legenda sepak bola Belanda berdarah Maluku itu merupakan mantan pelatih teknis Akademi Ajax selama 1 dekade, 2014-2024. Kebetulan itu juga tempat di mana Tristan Goejer mengasah bakatnya sejak usia muda. Goejer sendiri tercatat bergabung ke Akademi Ajax sejak 2016 dan dipromosikan secara bertahap hingga sempat bermain di tim senior Ajax Amsterdam, sebelum kemudian dipinjamkan ke PEC Zwolle musim ini untuk mendapatkan menit bermain reguler. Hubungan kedekatan Tahamata dengan Goejer tentu menjadi faktor kunci dalam negosiasi pendekatan pemain keturunan ini. PSSI kini punya figur yang secara langsung mengenal karakter, kualitas, dan latar belakang Goejer, sesuatu yang akan memudahkan dalam proses identifikasi serta pendekatan naturalisasi. Goejer telah mencuri perhatian sejak membela tim muda Ajax, dan kini menunjukkan performa stabil di Eredivisie bersama PEC Zwolle. Ia adalah bagian dari generasi emas Akademi Ajax yang dikenal mencetak pemain-pemain kelas dunia. Yang paling menarik, Tristan Goejer secara terbuka sudah menyatakan ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Voetbal Primeur pada Maret 2025, "Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan," katanya. Pernyataan ini tentu menjadi sinyal positif, karena menunjukkan bahwa ia bukan hanya layak secara teknis dan administratif, tetapi juga memiliki niat pribadi. Dalam struktur PSSI saat ini, Simon Tahamata memegang peran penting dalam menemukan pemain diaspora yang potensial untuk Timnas Indonesia. Ia akan memberikan rekomendasi langsung ke pelatih kepala Patrick Kluivert, menjembatani komunikasi antara pemain diaspora dan federasi, dan menilai kesiapan mental serta kualitas pemain berdasarkan pengalamannya di Belanda. Dengan Tahamata kini aktif secara resmi, peluang Tristan Goejer dinaturalisasi dan bergabung ke skuad Garuda semakin besar, terutama untuk proyek Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Jika Goejer memberikan lampu hijau dalam waktu dekat, maka proses naturalisasi bisa segera dimulai. Ia diprediksi akan diverifikasi status kewarganegaraan dan keturunan oleh PSSI. Lalu diajukan proses legalitas naturalisasi ke DPR dan Kemenkumham, dan disertakan dalam pemusatan latihan Timnas U23 atau senior pada akhir 2025. Dengan usia yang masih muda dan posisi krusial di lini belakang, Tristan bisa menjadi pilar jangka panjang untuk Timnas Indonesia, seiring dengan nama-nama lain seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Nathan Choyaon. Tom Haye tak ingin Timnas Indonesia kalah lagi lawan Cina, saatnya balas dendam. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, bicara tentang kekuatan Cina. Indonesia akan menghadapi laga penting dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni nanti mereka akan melawan Cina dan Jepang sekaligus jadi pertandingan terakhir putaran ketiga. Pada pertemuan pertama lalu skuad Garuda menyerah dengan skor 2-1 dari Cina. Hasil ini tentu di luar dugaan karena Indonesia memiliki kans besar mendapatkan kemenangan di laga tersebut. Tom Haye menjelaskan bahwa mereka mendapatkan banyak pelajaran dari pertemuan pertama lalu. Dia menyadari bahwa tim Dragons saat ini dalam posisi kurang menguntungkan di grup C. Mereka akan datang dengan semangat berlipat untuk bisa mengamankan 3 poin dari markas Timnas. Pelajaran itu yang sulit, tapi jika Anda melihat kembali pertandingan itu dan Anda melihat Cina, saya pikir sekarang mereka di dasar klasemen grup C. Tapi jika melihat semua permainan mereka melawan setiap musuh kuat, mereka selalu dekat dengan kemenangan. Mereka benar-benar memiliki semangat bertarung, kata Tom Haye dilansir dari kanal YouTube The Haye Way. Pemain berusia 30 tahun ini melanjutkan setidaknya ada 2 aspek yang jadi senjata utama Cina.
Menurutnya, pertahanan lawan jadi salah satu faktor yang sulit mereka tembus di laga sebelumnya. Selanjutnya, ada skema serangan balik mematikan yang membuat pertahanan skuad Garuda dalam ancaman. Hal tersebut yang membuat Indonesia harus mempersiapkan diri pada bulan Juni nanti. Ia sulit untuk bermain melawan mereka karena mereka bertahan dengan baik. Kemudian mencoba memainkan sedikit lebih pada serangan balik. Mereka berjuang dan banyak berlari, jadi saya pikir ini kualitas terbaik mereka, terangnya. Mereka berjuang dan banyak berlari, jadi saya pikir ini kualitas terbaik mereka, terangnya. Haye melanjutkan, skuad Garuda sebenarnya memiliki kualitas untuk melawan Cina. Mereka memiliki kualitas dan pertemuan selanjutnya akan jadi momen untuk membuktikan diri. Dia menilai bahwa mereka harus bertarung maksimal dan tentunya mempersembahkan kemenangan di akhir laga. Saya pikir mungkin jika Anda melihat kita memiliki lebih banyak kualitas untuk menunjukkan itu, hal yang pertama harus melewati game dengan intensitas sama seperti lawan. Karena jika kehilangan pertarungan dengan cara itu, maka Anda tidak dapat bermain bola dengan bagus, tutupnya.